Hai, halo teman Bakudaya, selamat malam. Senang sekali saya Reni kembali hadir menyapa teman Bakudaya dalam webinar Bakudaya bulan April. Bulan April mengingatkan kita pada warisan pemikiran Raden Ajeng Kartini tentang keberanian menjadi otentik, berpikir independen, dan membawa perubahan dari nilai yang diyakini diri. Semangat Ibu Kartini ini masih terasa sangat relevan dengan kepemimpinan di zaman ini, baik memimpin diri sendiri maupun memimpin tim dalam organisasi. Kita tidak hanya dituntut untuk kompeten, tapi juga dapat dipercaya. Dan kepercayaan sering lahir dari sesuatu yang sangat mendasar, karakter dan otentisitas. Karena itu, malam ini Bakudaya mengangkat tema Authentic Leadership, Leading with Character, Leading as Yourself. Melalui diskusi ini, kita akan belajar bagaimana memimpin dengan otentik dan bagaimana karakter menjadi fondasi dari pengaruh serta efektivitas kepemimpinan. Nah, sebelum kita mulai webinar, saya sampaikan 3 hal terkait pelaksanaan webinar malam ini. Pertama, agenda webinar. Webinar akan diawali dengan paparan dari narasumber, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Sepanjang sesi, fitur chat, berbicara, dan video peserta tidak aktif. Kedua, tanya-jawab. Teman Bakudaya dapat mengajukan pertanyaan dari sekarang terkait topik melalui form Q&A yang sudah dibagikan di kolom chat Zoom. Dan ketiga adalah sertifikat. Sertifikat akan diberikan berdasarkan permintaan bagi peserta yang mengikuti keseluruhan rangkaian webinar. Informasi lengkap akan disampaikan di akhir sesi, so stay tune ya. Teman Bakudaya, webinar ini dipersembahkan oleh Bakudaya, HR Consulting dengan tagline Elevating Human Potential, Transforming Organization. Bakudaya meyakini bahwa perubahan yang bermakna selalu dimulai dari kualitas manusia, cara berpikirnya, nilai yang dihidupi, dan cara ia memimpin. Topik malam ini sangat selaras dengan keyakinan tersebut, karena authentic leadership berbicara tentang bagaimana kualitas internal seorang pemimpin, nilai, karakter, dan self-awareness yang membentuk dampak eksternal dalam organisasi. Ketika pemimpin memimpin dengan otentik, yang tumbuh bukan hanya trust atau rasa percaya, tapi juga engagement dan keberanian dari orang lain di sekitarnya untuk berkembang. Nah, teman Bakudaya, untuk membantu diskusi pada malam hari ini, telah hadir bersama kita moderator. Izinkan saya memperkenalkan moderator kita untuk webinar hari ini. Ibu Maria A. Samperuru, atau biasa saya panggil dengan Mbak Pepi Samperuru, founder dan CEO Bakudaya. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di bidang human capital dan transformasi organisasi lintas sektor. Mulai dari perusahaan multinasional, BUMN, perusahaan swasta nasional, hingga organisasi non-profit dan kemanusiaan. Sebagai psikolog dan coach bersertifikasi ICF Global, Mbak Pepi banyak mendampingi individu dan organisasi dalam isu kepemimpinan, pengembangan karakter, self-awareness, dan dinamika memimpin secara otentik di tengah kompleksitas organisasi. Topik ini sangat dekat dengan praktek Mbak Pepi. Nilai yang selama ini beliau hidupi. Melihat kepemimpinan bukan sebagai peran yang dibentuk atas tuntutan stereotip, tapi sebagai ekspresi nilai dan integritas personal. Tanpa berpanjang kata, mari kita sambut moderator webinar Bakudaya bulan April ini, Mbak Pepi Samperuru.
Selamat malam Mbak Halo, Pepi. selamat malam Mbak Reni. Terima kasih banyak sudah diperkenalkan dan membuka webinar kita malam hari ini dengan semangat. Dengan senang hati Mbak. Saya serahkan kepada Mbak Pepi ya. Ya, aku tangkap. Thank you. Halo teman Bakudaya, selamat malam. Senang sekali kita berjumpa lagi di webinar Bakudaya bulan April 2026. Topik kita hari ini adalah Authentic Leadership, Leading with Character, Leading as Yourself. Kita semua menyadari bahwa dunia kerja saat ini semakin kompleks. Perubahan begitu cepat, tuntutan semakin tinggi, dan yang paling penting, tingkat kepercayaan menjadi fondasi utama dalam kepemimpinan. Dalam situasi seperti ini, muncul satu pertanyaan besar. Apakah seorang pemimpin cukup hanya menjalankan peran atau justru perlu hadir sebagai dirinya yang otentik? Inilah yang membuat authentic leadership menjadi semakin relevan. Kepemimpinan yang tidak lagi sekadar tentang posisi, tetapi tentang karakter, tentang nilai, dan tentang keaslian diri, yang pada akhirnya membentuk pengaruh, influence, dan kepercayaan, trust. Dan menariknya, kita berada di bulan April. Seperti tadi kata Mbak Reni juga ya, sudah menjelaskan tentang hal ini. Bahwa bulan April ini selalu mengingatkan kita pada sosok Kartini. Sosok yang tidak hanya berani berpikir maju, tetapi juga berani menjadi dirinya sendiri di tengah berbagai keterbatasan. Semangat inilah yang sebenarnya sangat dekat dengan konsep authentic leadership, khususnya bagi para perempuan pemimpin yang seringkali harus menavigasi ekspektasi, stereotipi, dan tuntutan profesional secara sekaligus. Maka pertanyaan hari ini menjadi sangat relevan. Bagaimana kita bisa memimpin dengan tetap menjadi diri sendiri dan tetap efektif, bahkan berdampak? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita sudah bersama dengan seorang narasumber yang sangat inspiratif. Dan tentunya sebelum saya undang beliau untuk hadir, saya akan bacakan profil beliau terlebih dahulu. Seorang pemimpin yang tidak hanya memiliki perjalanan karir yang panjang dan solid, tetapi juga membawa perspektif kepemimpinan yang kaya, baik dari sisi bisnis, dari sisi manusia, maupun dari sisi transformasi organisasi. Beliau adalah Ibu Johanna Natalia Daunan. Saya biasa memanggilnya Kak Jo. Kak Jo saat ini menjabat sebagai Chief Marketing Officer di PT Mowilex Indonesia. Perjalanan profesional beliau dimulai di dunia riset sebagai Senior Research Executive di Research International, yang kemudian berkembang menjadi berbagai peran strategis di PT Holcim Indonesia, termasuk sebagai Head of Marketing and Customer, di mana beliau menghabiskan lebih dari 1 dekade membangun kapabilitas bisnis dan memahami dinamika pelanggan secara mendalam. Tidak berhenti di situ, beliau juga pernah menjabat sebagai VP of Marketing di PT Semen Indonesia Persero Tbk, serta Group Head of Sustainability yang menunjukkan bahwa bagaimana kepemimpinan beliau tidak hanya berorientasi pada performa, tetapi juga pada keberlanjutan dan dampak jangka panjang. Dari sisi akademis, beliau meraih gelar master dari INSEAD dalam bidang Consulting and Coaching for Change, sebuah fondasi yang sangat kuat dalam memahami manusia dan perubahan. Ditambah dengan latar belakang psikologi dari Universitas Indonesia yang semakin memperkaya pendekatan beliau dalam memimpin dengan empati dan kesadaran diri. Teman Bakudaya,
Kombinasi antara pengalaman korporasi, kedalaman pemahaman manusia, serta eksposur global. Inilah yang membuat beliau memiliki perspektif yang sangat relevan untuk topik kita malam ini. Tentang bagaimana memimpin dengan karakter dan tetap menjadi diri sendiri. Maka, tanpa berpanjang kata lagi, mari kita sambut bersama Ibu Johana Natalia Daunan. Jadi it has to go both ways. Kalau menurut saya dengan itu kita bisa bertumbuh. Mungkin bisa dibantu Kak Kiki slide-nya. Teman-teman santai aja ya, mungkin bisa sambil makan malam. Tapi ini memang topiknya it's close to my heart gitu. Thank you for the sharing opportunity. Jadi malam ini kita akan bicara tentang authentic leadership gitu kan. Jadi leading with character, leading as yourself. Nah, mungkin teman-teman disclaimer dulu, banyak materi, mungkin most of materi yang saya share di sini adalah dari insight yang saya dapatkan ketika saya mengambil master degree di INSEAD. Kebetulan kenapa itu menjadi menarik, jadi mungkin sedikit bercerita gitu ya, kita banyak mengalami di organisasi mengalami perubahan gitu ya. Kadang-kadang kita menjadi subjek perubahan, kadang-kadang kita menjadi objek perubahan itu sendiri gitu. Dan efeknya itu sangat disruptif dan saya sangat tertarik ternyata banyak efek psikologis gitu yang terjadi di organisasi yang mewarnai dinamika suatu perubahan atau suatu proses dari organisasi. Nah, jadi makanya kenapa pengalaman saya di INSEAD itu sangat membuat saya mendapat insight, oh why things happen the way it happens gitu. Mungkin boleh next slide, Kak Kiki. Oke, mungkin aku boleh dibantu sama Kak Reni gitu ya untuk sedikit tanya jawab nih sama peserta kalau boleh di kolom chat. Jadi ada 2 grup nih teman-teman gitu ya, ada sebelah kanan, itu, group of people gitu ya, or group of leader, kemudian ada yang sebelah kiri gitu. Nah kira-kira apa sih yang membedakan kedua grup ini? Boleh nggak di kolom chat? Aku kasih 2 menit ya. Ya, silahkan teman Bakudaya untuk dituliskan di kolom chat. Nanti Kak Pepi Oke. tolong bisa bacain. Yes, yes. Kalau nanti sudah ada Ya. di kolom Di kolom Q&A di bagian bawah Q&A. pada Zoom. Karena chatnya Oke. disable. Oh iya, Silakan sorry. teman-teman Kolom tuliskan di sana. Oh Q&A. ya, betul. Oke, sudah ada yang menjawab. Aha, sama-sama pemimpin. Oke, nah ini Khadijah raise hand. Oke, Khadijah mau mencoba menjawab. Boleh Kak Pepi. Oke, aku allow to talk ya, Khadijah. Silakan. Oke. Hello, can you hear me? Yes. Okay, hi, I'm Khadijah. Aku coachingnya Kak Reni ya. Coach Reni tadi yang jadi MC.
Dan menurutku yang mendifferentiate antara these two groups adalah their character ya. Karena, kalau dilihat-lihat I think they're both ya ada Bernie Madoff, ada Rajat Gupta juga, tapi mereka karakternya itu beda banget karena kalau di sebelah itu kita lihat ada Catherine the Great, terus Marcus Aurelius. Ini karakternya sangat membedakan kenapa mereka diingat di dalam sejarah dan, yang kiri itu, diingat dalam sejarah dalam hal, oh, apa, penjaranya panjang gitu ya, ada yang sampai 150 tahun. Paling itu sih yang aku terima, Kak. Oke. Thank you Kak Thank Dija, you, kita kasih Khadija. love-love dulu Kak, Yes. nih. jujur aku sangat tertarik dengan konsep INSEAD ini karena aku udah follow dari lama dan aku baru tahu kalau mereka sekeren ini materinya. Makasih ya, Kak. Nanti Kak Sama-sama. Dija bisa chat Kak Jo ya. Tadi Yes. ada or kirim email. Nanti kita Yes. tunjukkan lagi di bagian depan. Thank you Thank Kak you. Dija. Thank you, Thank you, Bu. Khadija. Oke, mungkin kita boleh ke next slide. Jadi Khadija nih benar ya, tadi clue-nya ada yang berapa years in prison, ada yang great gitu ya. Jadi ini yang ketika kita berbicara tentang leadership gitu ya. Apa sih yang sebelah kiri gitu tadi ya? Tadi yang sebelah kanan ya. Yang sebelah kanan itu adalah leaders yang reflektif dan otentik. Gitu. Nanti kita akan bicara lebih banyak tentang itu gitu ya. Dan salah satu insight yang menurut saya sangat sampai sekarang terpatri gitu ya teman-teman di dalam diri saya gitu ya adalah kalimat ini sebenarnya harusnya saya besarin. There is nothing soft about soft skill. Gitu. Kenapa sih namanya soft skill gitu kan? Padahal there's nothing soft about soft skill. Jadi it's one of the factor yang make or break organization. Karena sustainable organization itu advantage-nya itu di talent dan culture management. Kita bisa jadi successful organization, mungkin teman-teman juga kita lihat gitu ya dalam sejarah ada yang mungkin beberapa perusahaan, let's say startup gitu ya, they can be very successful gitu kan. Kemudian bisa kumpulin fund dan dalam waktu yang singkat, tapi they are not sustainable gitu kan. Jadi ada sesuatu nih gitu yang membedakan organisasi bisa jadi sustainable gitu ya berpuluh-puluh tahun dan bisa one hit wonder gitu ya. Jadi begitu ada terus kemudian besoknya nggak ada gitu. Jadi it has to do dengan talent dan culture management. Nah, tadi balik lagi Kak Dija, thank you so much. They are all leaders gitu ya, tapi yang membedakan yang sebelah kanan adalah reflective dan authentic leader. Bisa ke slide berikutnya, Kak Kiki. Oke, nah ini banyak yang materi saya ini yang saya adopt dari profesor di INSEAD namanya Manfred Katz de Vries. Beliau ini adalah seorang clinical psychology. Kenapa programnya menarik? Karena organization itu dilihat dari kacamata clinical gitu. Jadi biasanya kalau kita berbicara tentang clinical berhubungan dengan trauma pribadi gitu ya, atau mungkin personal struggle. Tapi beliau ini yang mengimplementasikan prinsip-prinsip clinical psychology ke dalam organisasi. Jadi ada bukunya nih teman-teman yang I think it's worth to read gitu, namanya Path of Authentic Leadership gitu. Nanti aku ada beberapa poin dari di buku ini itu dia pakai simbol ini ya, jadi kayak snake gitu yang merepresentasikan life cycle of a leader. Jadi poin pertama adalah authentic leadership requires a constant process of shedding your skin. Jadi you must be willing to kill your old ego
and outdated habits gitu. Nah, kalau kita lihat berapa banyak sih leadership yang ketika orang udah jadi leader gitu ya, yang um, dia mau embark into a personal discovery journey gitu ya, karena itu yang diperlukan. Kemudian self reflection gitu. Jadi ketika kita bicara tentang leader, dia tidak bisa lead others effectively sampai you have completed the cycle of self discovery and understood your own motivation. Jadi apa sih yang bikin otentik gitu? Kadang-kadang kita kenal sama orang terus kita bilang, oh ini kayaknya orangnya nih agak-agak palsu gitu ya. Karena mungkin dia sendiri, dia masih belum tahu gitu ya, apa sebetulnya kan kita bilang ada yang, peranan yang dibentuk oleh society ya, kita sebagai anak, kita sebagai ibu, tapi ada yang mungkin, yang betul-betul dari, our own, personality. Nah, itu yang mungkin orang seringkali tidak bisa membedakan gitu ya, mana yang kalau kita bilang itu mask dan mana yang betul-betul the inside of a person gitu. Jadi kita nggak akan jadi otentik, orang akan ketika kita tidak melakukan self discovery journey itu sendiri. Kemudian, nah ini mungkin yang teman-teman suka observasi gitu ya di kantor atau di mana bahwa ada yang namanya repetition compulsion gitu ya. Jadi making a mistake over and over again gitu. Jadi sepertinya kita berada dalam circle yang tidak bisa di break gitu ya. Nah, ini menurut beliau itu terjadi karena the person is not confronting the past gitu ya tadi ya, balik ya ke journey of self discovery, of awareness, dan juga being vulnerable. Nah, ini yang susah. Kadang-kadang orang itu mengkonotasikan being a leader dengan dia itu serba tahu gitu ya, dia itu serba bisa gitu. Nah, ketika itu dia tidak mau being vulnerable gitu ya, terbuka terhadap apa sih yang menjadi kekurangan dirinya gitu. Mungkin boleh next slide, Kak Kiki. Oke, nah the hardest thing to see is what is right in front of our eyes gitu. Nah, ini jadi ketika kita mau jadi leader gitu yang kadang-kadang kalau teman-teman tahu jauh hari Windows gitu ya, exercise jauh hari Windows, itu ada yang uh, things that you know and people know, things that people know and you don't know gitu kan ya, ada Windows-nya gitu. Nah, kita kadang-kadang kaget, oh banyak ya hal-hal yang orang tahu yang saya sendiri nggak tahu gitu. Apa namanya, itu tadi gitu ya, karena memang ada blind spot yang kita sendiri kalau orang lain observe gitu ya, mereka melihat gitu, tapi kita sendiri, yang menjalani itu tidak melihat gitu. Jadi kalau di sini kita, bicara tentang night vision. Night vision itu adalah ini mungkin sharing sedikit ya teman-teman ya, ini poin yang pertama ini adalah salah satu yang mengguncang saya juga. Rationality is an illusion, gitu. Jadi salah satu yang memotivasi saya, ketika saya kenapa sih orang marketing belajar psikologi gitu ya, karena banyak hal-hal yang, dinamika di kantor yang sebetulnya nggak rasional, gitu. Jadi kadang-kadang nih pengalaman saya gitu ya, kita bawa presentasi ke board gitu ya, dan kita udah menyajikan semua data-data gitu ya, dan harusnya keputusannya itu keputusan yang rasional, gitu kan. Kayak kita pikir, oh the decision is in the back nih, tapi ternyata enggak gitu ya. Keputusannya either mereka nggak mutusin, atau keputusannya akhirnya berbeda dari rekomendasi kita. Jadi kita yang kayak like, I don't think they're there gitu ya kan kalau misalnya udah jadi board, tapi ternyata bahwa dinamika yang mungkin si A tidak mau merasa
lemah gitu ya, si B tidak mau merasa diatur, si C merasa dia yang paling tahu gitu ya. Jadi, padahal ini banyak the company is at stake gitu ya, tapi ternyata, hal-hal yang irasional seperti ini yang banyak terjadi di dinamika, di perusahaan gitu. Kemudian much of what happens is to us is beyond our conscious awareness. Ini yang kadang-kadang, itu tadi ya, tadi ada hubungannya sama yang pertama dan karena ini pendekatannya klinikal teman-teman, the past is the lens through which we can understand the present and shape the future gitu. Jadi, pengalaman hidup kita gitu ya, ketika kita, being brought up by our parents gitu ya, karena kan orang tua kita itu juga a form of leadership yang kita lihat awal di awal jadi secara unconscious itu juga membentuk kita gitu. Bagaimana sih kalau misalnya mungkin ayah kita tentara gitu ya, terus tiba-tiba, oh dia orang kok bener-bener, kalau soalnya misalnya kalau ada orang telat 5 menit udah kayak tiba-tiba marah banget gitu, ya kan. Hal-hal yang kayak gitu yang kan nggak rasional gitu ya, telatnya cuma 5 menit gitu, tapi mungkin ya karena dia melihat ayahnya tentara dan dia sangat disiplin. Nah, hal-hal yang kayak gini perlu kesadaran diri gitu ya untuk melihat, apa yang menjadi, dinamika di dalam diri kita, gitu. Oke, boleh next slide Kak Kiki? Oke. Nah, ini yang harus kita, eee, journey of of awareness, bertanya terhadap diri kita sendiri gitu ya. Akapun orang itu, bangun pagi gitu ya, kan ya kita butuh uang ya sama-sama teman-teman, uang tentunya atau bayar cicilan dan bayar Netflix gitu ya. Mungkin, the fear of meaninglessness gitu. Jadi, ada mungkin orang yang motivasinya adalah how can I leave a legacy and create meaning. Jadi mungkin buat dia, mungkin let's say financial, apa namanya, financial reward buat dia itu secondary gitu. Tapi kalau misalnya kerjaannya dia itu nggak membuat dia create meaning his or her job gitu ya. Ini pernah ketemu aja orang-orang yang seperti itu, gitu. Jadi, ini yang jadi, itu tadi kita harus realize script kita seperti apa. Oke, boleh next slide, Kak Kiki. Another thing adalah fear of isolation atau loneliness, gitu ya. Jadi ada orang yang motivation-nya adalah how can I improve my relationship with the people. Contoh nih ya, kalau misalnya di tempat kerja, ada orang yang ketika nggak diajak meeting gitu ya, marahnya setengah mati gitu ya. Padahal mungkin meeting-nya bukan meeting yang sangat penting dan mungkin nggak terlalu melibatkan bagiannya dia, tapi dia ngerasa being left wondering ya gitu ya, kenapa sih, hal semacam itu aja membuat dia, sangat marah gitu. Jadi, ini ya, jadi ada fear-fear gitu ya, yang berhubungan dengan, itu tadi ya, the past mungkin gitu, pengalaman past-nya dia sehingga, ada sesuatu yang ingin dia capai gitu, ada goal yang ingin dia capai, di pekerjaan. Oke, boleh next slide Kak Kiki. And then next, ini mungkin ini termasuk saya juga kayak kadang-kadang, the fear of not being in control gitu ya, atau jadi, or not having a freedom. How can I be more in control? Jadi kita pengennya tuh semuanya itu known gitu ya, kalau bisa nggak ada yang unknown gitu. Nah ini orang-orang yang kalau kita bilang tuh misalnya, micromanage gitu, misalnya ada bos-bos yang micromanage. Dia kalau misalnya
ada satu proses kerja, dia pokoknya harus dari A sampai ke Z gitu ya. Kalau ada satu proses yang nggak sesuai dengan skripnya, dia itu ballistic gitu ya. Jadi dia yang, apa namanya, dia akan menjadi sangat terganggu terhadap hal ini gitu ya. Jadi, apa namanya, is not the within the grip gitu. Nah itu tadi, balik lagi, kita harus bisa cari tahu tuh. Oke, boleh next slide, Kak Kiki? Oke, nah acquiring leadership style itu bisa, didapat gitu ya, suka nggak suka gitu ya. I think di psikologi juga ada pengaruh genetics, itu kita harus acknowledge. Ada examples by authority yang tadi saya sampaikan dari parental figures, early gitu ya. Kemudian significant life experience, mungkin kalau teman-teman suka dengerin apa namanya, cerita-cerita dari, great leaders gitu ya, ada yang datang dari latar belakang yang sulit gitu ya, dan bagaimana dia overcome that situation. Nah, itu semua, mewarnai gitu ya, bagaimana dia menjadi seorang leader. Kemudian the example that set with other executive gitu. Nah, aku selalu bilang, the first career itu sangat menentukan bagaimana nanti teman-teman itu, ke depannya seperti apa. If you have a great leader gitu, you're lucky to have a great leader gitu, dan great, working environment, karena itu akan, juga set the tone gitu ya, teman-teman ngelihat bagaimana cara kerja itu sebaiknya dilakukan. Kemudian obviously formal executive development dan coaching gitu. Jadi orang tuh pasti punya satu room, untuk dia grow ya. Oke, next slide Kak Kiki. Oke, nah ini agak kecil-kecil, jadi nanti bisa dibaca sendiri. Jadi kalau tadi kita observasi ya leader-leader yang pernah kita, apa namanya, kita pernah jadi timnya gitu kan, leader-leader yang, atau mungkin peers kita gitu ya. Jadi kayak kadang-kadang kita bisa ngelihat tuh kalau misalnya kita dari luar gitu ya, oh ini nih yang terjadi gitu. Nah, ada yang namanya Seven Deadly Sins of Leadership. Jadi, Profesor Manfred ini, ada dia bilang ada Seven Deadly Sin. Eee, pertama gitu ya, ya kan, dia itu excessive pride sehingga dia itu merasa bahwa, dia itu above the rules, gitu kan, dia nggak mau dengar. Kemudian yang kedua envy. Ada leader-leader yang nggak mau anak buahnya bersinar gitu kan ya. Jadi kalau misalnya ada yang, buat presentasi, nanti dirubah dikit-dikit, nanti dibilang presentasinya dia gitu ya. Jadi sabotage. Ada yang namanya greed. Greed itu adalah dia itu winner take all mentality. Di mana dia itu tadi ada hubungannya juga sama yang dia pengen semua kreditnya ke dia, gitu. Semuanya pokoknya kalau misalnya bagus, pokoknya itu saya, gitu ya. Eee, ada juga ya yang kayak gitu. Kemudian anger, gitu. Jadi ada leader-leader yang culture of fear, memang sengaja menciptakan culture of fear. Sehingga, employees-nya itu jadi takut untuk make a mistake atau speak the truth. Nah, ini juga bahaya banget di suatu organisasi. Ketika ada culture of fear yang diciptakan gitu ya, atau melalui itu punishment, melalui itu apa namanya, teriakan dan lain sebagainya lah ya gitu, itu menyebabkan, itu tadi, ada information akan terhold gitu ya, at some level. Sehingga ketika terjadi suatu, apa namanya, kan banyak ya kita lihat ya, contoh-contoh gitu ya,
staff level nggak berani kasih tahu bahwa ini ada yang ada yang salah gitu. Akhirnya either itu terjadi suatu incident gitu, tapi ternyata atau staffnya nggak berani bilang gitu. Jadi hal-hal kayak gitu bisa sangat menjadi fatal. Kemudian saya pernah nih ketemu yang kayak gini, slot atau passivity. Ada leader yang avoid difficult conversation gitu. Jadi dia nggak mau take a stand. Nanti kita kan sebagai anak buahnya nunggu nih gitu ya. Kita bilang, oh, oke kita misalnya kalau saya dari marketing nih, tolong dong bilang sama sales harusnya ikut begini-gini gitu ya. Tapi nanti dia yang kayak enggak deh gitu ya. Kita ikut aja deh sama dia gitu. Jadi failure to take a stand langsung ke kita. Nggak ada yang namanya satu layer gitu ya yang bisa kira-kira make a decision dan move forward gitu ya. Karena kan di organisasi kan serba kita harus ada dinamika dengan bagian lain gitu ya. Kemudian lack of courage to take a hard decision. Nah, nanti kalau misalnya ada presentasi, ya kan, ayo Pak, ini kita harus bikin keputusan. Nanti dia bilang, kamu kayaknya kurang data A, B. Nanti kalau dibawa, kayaknya kurang D, E, F, D gitu. Jadi dia itu menghindari making hard decision. Kemudian last gitu. Last itu adalah leader-leader yang lebih concern on how they look daripada mereka actually lead. Nah, ini juga kita sering ya ketemu ya. Jadi yang penting itu yang saya yang dapat fame and glory and fame-nya gitu. Seneng banget kalau ada acara mesti naik ke panggung gitu ya atau pokoknya berhubungan dengan penampilan dirinya sendiri gitu. Jadi ini contoh-contohnya. Kemudian gluttony gitu ya. Gluttony ini adalah leader yang dia pokoknya growth-nya besok 20% ya gitu ya. Gimana Pak caranya gitu ya. Ya pokoknya kamu capek aja gitu kan. Jadi ini yang sehingga leads to organization burnout gitu. Lagi gitu ya, maybe we're guilty of some part of it, sekali-sekali waktu gitu ya. Tapi asal itu tadi kita punya self awareness gitu ya bahwa apa yang kita lakukan itu punya dampak kepada tim kita. Oke, boleh next Kak Kiki? Oke, nah Profesor Manfred ini dia ada istilah yang dia pakai adalah authentic leaders gitu ya. Ini jadi leader ini ya dia itu mampu memprovide fokus, vision, and hope. Nah, ini saya mau cerita sedikit ya. Ini ada 3 elemen penting. Yang pertama itu pasti fondasinya building teams dulu. Gitu. Kemudian baru bisa ter-execute gitu atau tadi kita dengar lebih banyak soal trust gitu, core conflictual relationship teams. Ini contoh aja saya pakai diri saya sebagai contoh. Jadi dulu saya punya kecenderungan bahwa saya mengidolakan atasan saya gitu ya. Jadi saya pokoknya going the extra mile gitu ya. Terus kemudian lembur gitu kan. Terus kemudian pokoknya dia atasan saya tuh nggak bisa salah gitu kan. Dan karena saya craving external validation gitu ya. Jadi ada sesuatu tadi ada mungkin
tadi ada motivasi saya, fear of isolation gitu ya mungkin ya. Nah, ketika jadi ada external validation yang saya crave tuh dan itu udah kayak sesuatu yang membuat saya ke external validation, I'm happy, tapi aku burn out gitu kan. Nah, ketika itu dilakukan, sometimes I have a negative review juga dong dari dia gitu ya. When I have a negative review itu bisa down-nya itu apa ya, bisa berminggu-minggu gitu ya. Jadi saya nggak semangat kerja. Jadi saya, menilai dari yang saya rasakan gitu ya. Jadi itu selalu terjadi gitu ya. Jadi, ketika saya mengharapkan, saya bekerja, saya ada, role model yang saya anggap role model, kemudian saya bekerja keras, kemudian dia satu hari memberikan negative review, saya down, kemudian saya jadi meragukan diri saya sendiri. Jadi itu seperti ada, satu, recurring pattern, dysfunctional. Nah ini yang, part of my self discovery itu adalah, eee, awalnya dari mana ya gitu ya. Jadi itu memang take some level of awareness untuk break that pattern gitu ya. Ketika saya tahu, oh ternyata itu yang membuat saya, ternyata external validation itu it doesn't matter whether, you are apa ya, it doesn't matter gitu ya. Ketika when you know that you are doing the right thing, sebenarnya external validation itu secondary gitu. Tapi itu took time for me gitu ya untuk breaking that pattern. Itu sisi arti. Nanti mungkin kalau teman-teman mau baca lagi itu konsep yang cukup menarik menurut saya. Oke, boleh next slide, Kak Kiki. Nah, ini tadi Kak Reni juga ngomongin soal trust. Nah, balik lagi, gimana sih jadi otentik? Ya kan tadi jadi otentik itu ada hubungannya dengan awareness terhadap diri kita sendiri, gitu. Karena kita harus kenal nih diri kita sendiri, kemudian kita mau untuk being vulnerable gitu ya. Kadang kita leader nggak tahu semuanya, bahkan diri kita sendiri aja kita masih belajar gitu ya. Jadi kita apa namanya bisa salah gitu ya, bisa lemah gitu kan, kemudian bisa marah gitu. Jadi dan ini kalau kita magically mungkin kalau aku bisa share sama teman-teman, kalau kita bisa share ini ke tim kita, it actually something yang bisa develop trust tadi, gitu. Ketika kita building the trust. Jadi building trust itu apa? Ada openness, ada honesty, gitu ya. Active listening ya tadi ya. Kadang-kadang kita kalau misalnya kita apa namanya cuma mendengar atau mendengarkan gitu ya, consistency very important being consistent gitu ya. Kemudian yang penting lagi adalah aku nggak baca satu-satu, fairness teman-teman. Jadi orang itu banyak banyak ya karena kita mungkin di masa kecil kita dikasih lihat itu bahwa fairness itu adalah value yang sangat penting. Jadi ketika itu terbreak gitu ya, misalnya ketika seorang tim itu melihat you are not being fair gitu ya, fair proses yang dilakukan gitu ya. Kita mungkin nggak selamanya bisa sama rata sama rasa gitu ya, tapi being fair it's something yang bisa make or break your relationship atau trust level dengan your team member gitu. Nah ini the center is kita itu being authentic sebenarnya I really like this C4 ideas gitu ya. Courageous, conversations within a coaching culture. Nah ini mungkin KPP ini udah ICF, ada coaching-coachingnya, tapi it's very integral dengan being an authentic leader. Karena ketika kita, itu tadi
foundation-nya dari Profesor Manfred, we get to know ourselves, tapi ketika kita keluar, itu dalam bentuk conversation gitu ya, dengan tim, dengan coaching culture gitu. Coaching culture tuh ada apa? Tadi ada active listening-nya, ada openness-nya gitu. Jadi part of it itu it's very integral. Nah, kenapa trust itu penting gitu kan? Karena ketika kita punya trust, kan kita selalu berkonflik nih ya di tempat kerja gitu ya. Karena memang didesain untuk kepentingannya itu saling menyeimbangkan gitu ya. Jadi ada orang sales pasti nanti direm sama orang finance gitu kan. Jadi karena punya role-nya masing-masing gitu. Nah, jadi trust itu menimbulkan constructive conflict resolution. Ketika kita punya trust, conflict resolution-nya itu jadi terjadi gitu ya, jadi konstruktif. Ketika itu bisa terjadi conflict resolution yang konstruktif, itu menimbulkan komitmen, dan komitmen itu menimbulkan accountability, dan at the end of the day better result. Itu kalau kita ngomong secara broad level di organization gitu. Oke, jadi dari clinical itu selalu dari dalam, baru dia bawa keluar gitu. The direction gitu. Oke, boleh next slide Kak Kiki. Oke, I think this is my last slide. Jadi kesimpulannya adalah being an authentic leader adalah know thyself gitu. Jadi kenal sama diri kita sendiri gitu, dan ini transpire kok ke semuanya gitu ya. Ketika kita lost our way, kita juga harus give the space buat kita getting to know ourselves lagi gitu. Karena itu tadi banyak blind spot yang kita nggak tahu. Oke. Alright, that's all from me, teman-teman, materinya gitu. Kalau mau tapi jadi menarik karena aku lagi baca modulku lagi gitu ya. Kalau mau di sharing semua banyak banget sebenarnya. Thank you so much, Kak Pepi. Thank you. Thank you. Teman-teman, kita kasih reaction-nya dulu nih buat Kak Jo. Oke, menarik banget ya. Jadi sebenarnya ngomongin leadership itu sebenarnya nggak perlu jauh-jauh kemana-mana, tapi ke diri sendiri dulu ya. Oke, thank you banget. Sudah ada beberapa pertanyaan. Ada satu yang di kolom Q&A dari tadi udah dituliskan, aku akan bacakan. Yang pertama adalah dari Fahri Noval. Hi, I'm Fahri. You were speaking about culture in workplace. Based on your experience, how do you approach building the right cultural tone in your team? And what impact do you expect that to have on performance and people? Oke, silakan. Thank you, Fahri. Kayaknya kenal nih. Bisa nanti dicek ya, karena she is one of my team. Kalau apa sih yang dilakukan ya gitu dengan culture? I try to be open gitu ya, Fahri ya. Jadi itu tadi karena building trust, karena ketika orang merasa itu tadi trust itu dibuild dengan openness, dengan active listening, bukan berarti kita leader yang tidak mengarahkan ya, karena kita punya function di organization gitu. Tapi ketika kita of course kan kita mengharapkan terbaik gitu ya dari tim. Dan tim juga punya ekspektasi sama kita gitu. Jadi ketika tim do their best gitu ya, kita harus itu tadi gitu ya, gimana supaya tim merasa mereka safe to explore, mereka juga dikasih accountability gitu ya, tapi juga mereka punya suatu komitmen gitu kan, komitmen to the overall team gitu. Jadi I think my
short answer adalah building trust sih, building trust sama tim. Karena kalau tim ngerasa, oke kalau kita coba ternyata besok gagal, gimana nih gitu ya, apakah kita akan dilempar ke penggorengan, apa the leader will back us up gitu. Dan kalau memang kita udah within the apa namanya, the workflow gitu, dan the leader should back them up gitu. Dan apa yang aku expect kepada tim ya ketika culture itu sudah terbangun, I think as evidence gitu ya, orang-orang tuh bisa deliver more than they know they're capable of gitu. Jadi mereka kadang-kadang get surprised, and I think that's where my satisfaction also lies gitu ya, bahwa ternyata, bisa kok gitu ya untuk push gitu ya their capabilities gitu, dan kita kasih safe room to do so. Itu mungkin, Kak Pepi. Baik, terima kasih, Kak Jo. Kak Fahri, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Kalau memang masih kurang, nanti bisa diskusi tersendiri nih kayaknya. Oke, baik, thank you so much Kak Jo. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah ngantri. Saya akan bacakan lagi yang pertama, yang kedua. Tadi yang pertama, sekarang yang kedua. Saya ingin menjadi diri sendiri dan memprioritaskan diri, tapi susah bilang tidak, atau menolak. Terutama dalam organisasi di kampus, susah menolak jika diminta tolong senior. Apakah Bu Johana bisa berbagi tips atau perspektif? Terima kasih. Dari Nilma. Halo, oke, good question. Ini banyak sebenarnya di organisasi ya, nggak bisa bilang enggak. Tadi kalau jawabanku sih balik lagi ke konsep awal nih, Oma. Kalau misalnya bisa dieksplorasi ya, sejak kapan sih kamu nggak bisa bilang enggak gitu? Apa yang maksudnya asking ourselves the question gitu ya, sejak kapan saya nggak bisa bilang enggak? Ada nggak pengalaman yang ketika bilang enggak itu berdampak negatif gitu ya? Kalau misalnya nggak ada, terus kenapa gitu ya? Jadi exploratory questions yang kita bisa tanyakan sama diri kita sendiri. Kemudian kalau misalnya saya bilang enggak, dampaknya apa? Kemudian, apakah dampaknya itu penting buat saya gitu ya? Jadi, mmm, kalau misalnya ada partner untuk diskusi atau coach gitu ya, mungkin, Kak Pepi juga, tahu gitu ya, ini bisa ngebantu untuk explore hal-hal tersebut. Karena pasti ada suatu underlying motivation yang menyebabkan, manifestasi dari perilaku tersebut gitu. In my case gitu ya, dulu saya juga sempat kayak gitu nih, sharing sedikit gitu kan. Tapi tadi balik lagi tuh, ada hubungannya sama leader, saya tidak mau mengecewakan leader, karena saya menganggap dia seorang role model. Kenapa sih gitu ya? Karena itu tadi, saya misalnya ada hubungannya dengan, oh dia dia is a father figure in my opinion gitu ya. Jadi it's important for me to say yes to do 110% gitu. Tapi jadi itu yang mungkin perlu dieksplor gitu ya. Mungkin jawabannya nggak akan sama karena balik lagi skrip semua orang itu beda-beda, dan it's worth it gitu ya ketika kita, bisa tahu gitu ya, underlying reason-nya apa. Jadi kita bisa sebetulnya, ya kan misalnya saya nggak mau mengecewakan dia karena dia saya anggap sebagai father figure. Kan kita harus bisa men-challenge diri kita sendiri, tapi kan dia bukan ayah saya gitu ya. Jadi kenapa gitu? Kenapa saya harus, apa namanya, merasa bahwa mengecewakan leader tersebut itu, benar-benar saya hindari gitu. Mungkin if that helps, I think explore the questions, lebih dalam lagi. Thank you banget Kak Jo. Jadi dieksplor
underlying reason, kata Kak Jo gitu ya. Semoga nih Nilma bisa menjadi tips bagaimana untuk belajar untuk tidak untuk belajar untuk bilang tidak atau menolak. Oke, thank you. Nah, berikutnya dari Faiz Badri. Bagaimana pendapat narasumber soal pemikiran Ki Hajar Dewantara yang membagi jenis person menjadi 3? Ingarso Sungtolodo, Tulada, Ingmadya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Pasti yang jadi leader adalah yang pertama. Nah, lalu Kartini sebagai wanita itu masuk ke jenis yang mana? Kebetulan lusa Hardiknas, hari lahir Suwardi Suryaningrat. Terima kasih dari Faiz Badri. Faiz sejarahnya hebat sekali. Aku nggak begitu. Well, sebetulnya sih kalau kita ngelihat type of leaders gitu ya, of course kita bisa, mungkin Faiz juga suka baca-baca buku gitu ya, kan kadang-kadang ada orang yang punya kategorisasi gitu ya, misalnya leader yang seperti Steve Jobs gitu ya, atau leader yang seperti ini. Jadi different types of leader on the way dia itu melakukan atau mendorong organisasinya gitu ya. Banyak kalau kita ngomong soal leadership style, tapi menurut saya gitu ya, itu it's a style, dan style itu juga dibentuk dari pribadi masing-masing gitu. Gimana sih gitu ya, ada leader yang authoritarian ya, maksudnya yang sangat strict gitu kan ya. Kemudian dan itu adalah leadership style gitu. Nah, tapi menurut saya yang membuat seorang leader itu efektif adalah itu tadi, manifestasinya mungkin dengan cara yang berbeda-beda, how-nya itu akan berbeda, tapi core-nya itu kayaknya tetap sama gitu ya. Dia itu gain the trust of the team. Nah, gain the trust of the team sehingga tim itu bisa berjalan atau mungkin itu tadi ya tokoh-tokoh sejarah kita yang kita kita tahu bisa berfungsi dengan efektif. Dia itu gain the trust. Nah, itu tadi underlying trust-nya itu yang kita perlu explore gitu. Dan itu bisa sama-sama efektif ya, gayanya, style-nya berbeda, tapi efektivitasnya bisa jadi bisa. Oke, thank you so much. Jadi gain the trust of the team itu yang terpenting, dan caranya tentunya disesuaikan juga dengan di lapangan, mungkin culture timnya juga gitu ya. Betul. Oke. Betul. Sip, thank you banget. Baik, semoga Faiz terjawab ya. Nah, ini ada lagi. Tadi Bu Johana menyampaikan bahwa banyak keputusan dipengaruhi oleh fear. Ada meaninglessness, isolation, control. Nah, bagaimana seseorang bisa membedakan apakah mereka memimpin atau memutuskan berdasarkan purpose atau justru oleh fear? Ini dari Anggit. Pertanyaannya bagus banget nih Anggit. Ya. Oke, Kak Jo. Sinyal agak tersendat. Sudah kembali Kak Jo? Oke, Kak Jo. Hadir Kak Jo? Oke. Kak Jo tadi freeze. Silakan sekarang. Udah oke. Freeze lagi. Baik, kita tunggu sebentar ya teman Bakudaya. Halo. Yes. Nah, udah. Oke. Welcome back. Sip. Silakan. Jawabannya sih satu ya, self awareness gitu. Jadi
Mungkin ada satu ya tadi kalaupun di si leadernya itu tidak ada tidak ada satu motivasi untuk melakukan self discovery ya atau self awareness gitu. Jadi agak susah untuk melihatnya karena makanya dinamain blind spot gitu. Jadi biasanya yang bisa bisa membantu gitu ya kalau di psikologi ada yang namanya 360 gitu ya evaluation atau mungkin peer coaching atau mungkin mentoring gitu. Itu bisa membantu untuk memberikan feedback gitu bahwa ada orang lain yang memberikan observasi bahwa kita lihat bahwa, kok kayaknya decision making kamu, nggak rasional ya gitu ya. Padahal data-data yang udah disampaikan nih, sepertinya, nggak ke arah situ gitu. Jadi, atau kemarahan kamu kok kayaknya nggak pada tempatnya ya, over over proportion gitu. Nah ini kita butuh orang lain terus terang. Jadi unfortunately gitu ya, itu tadi, yang paling susah dilihat ada yang di depan mata kita gitu. Jadi, the way to do it adalah getting feedback from other people. Kadang-kadang kita juga takut untuk mintanya, karena kita nggak mau denger yang jelek-jelek. Tapi, if we are courageous enough to have that conversation, then you will get the feedback that you. Oke, sip. Lagi-lagi self awareness yang utama. Semoga ini intinya, esensinya ini bisa menjawab ya, Anggit. Baik, nah ini ada pertanyaan. Oh, dari Khadijah lagi nih. I have a diagnosed personality disorder, a clinical diagnosis. Do you think my character and values still can lead? What are my values if I am a person with personality disorder? Dari Khadijah. Oke. Wah, Khadijah bisa semalaman kita kalau mau diskusi, tapi, I think iya bisa banget gitu ya, untuk lead. Yang kayaknya Khadijah soalnya udah punya langkah pertama, self awareness gitu. Jadi, it's a good initial step gitu ya, dan tadi kalau misalnya dieksplor lagi, what is it leads to gitu ya, your disorder gitu kan. Apakah obsession on details gitu ya, misalnya gitu ya. Apakah ini obsession over control gitu. Nah, eee, ketika itu tahu manifestasinya apa, harusnya, kita bisa mitigate that gitu ya. Ketika kita sadar bahwa, oh ini my disorder leads to obsession to micromanage people gitu misalnya. Jadi, jawabannya bisa sih. Tinggal nanti, itu tadi ya, you need someone to discuss it with gitu kan, mentor mungkin yang di dalam organisasi atau yang di luar organisasi. Itu mungkin Kak Pepi, Khadijah, Yes, if that helps. yes, thank you. Aha, ya semoga terjawab ya, Khadijah. Semoga pertanyaan dari Kak Jo bisa menjadi tips untuk Khadijah. Nah, tadi ada yang raise hand. Oh, oke. Bentar, cek dulu. Aha. Eki tadi raise hand mau bertanya secara langsung? Boleh? Eki Hasner sudah bisa unmute. Aha, oke. Mungkin tadi salah pencet ya. Ini masih ada lagi pertanyaan. Ya. Jadi sebagai fresh graduate yang baru masuk dunia kerja, bagaimana cara tetap otentik tanpa dianggap kurang profesional atau terlalu idealis dari Francisca? Silakan Kak Jo. Oke, ini mungkin masalah Gen Z nih ya.
Kan gimana, satu sih mungkin pertanyaan aku ya gitu ya, apa yang menyebabkan, otentisitasnya itu jadi bertentangan dengan masalah profesionalitas gitu ya. Kalau memang being authentic means datang tiap hari jam 10 pulang jam 2 gitu ya, mungkin 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 that's not the kind of, authentic gitu ya. Karena ketika kita masuk ke organisasi kan pasti ada set of norms gitu ya, yang kita harus, acknowledge gitu ya, teman-teman ya. Mmm, nah being authentic, jadi pertama mungkin we have to recognize the set of norms yang ada dulu di perusahaan tersebut. Karena balik lagi itu kayak norma-norma yang ada memang yang sudah terbangun sekian lama di perusahaan tersebut. So it's important to realize what's there, what's in place gitu kan. Kemudian, yang kedua juga, jadi tentunya kalau masih di dalam ranah itu, hopefully itu masih profesional gitu ya. Kemudian mungkin ada hubungannya dengan, state your opinion gitu ya, atau mungkin teman-teman dari Gen Z itu yang saya perhatiin gitu ya, mereka lebih opinionated gitu kan. Mereka, unlike mungkin generasi saya atau generasi sebelumnya, kita lebih, lihat dulu nih gitu ya, where the conversation goes, baru kita berpendapat gitu. Jadi, mungkin itu tadi ya, ketika kita, lihat, kondisinya seperti apa gitu ya, you can still be opinionated gitu kan ya, being yourself gitu ya, tapi you also need to read the room gitu ya. Jadi read the temperature of the room gitu ya, kalau kita bilang, in terms of expressing yourself gitu. Jadi, mmm karena, bisa jadi gitu ya ketika kita misalnya ini ada suatu perusahaan yang old school gitu ya, di mana, leader-nya nggak bisa dibilang, ditentang gitu kan ya. Tapi kita merasa bahwa nih kalau misalnya kita nggak mengungkapkan pendapat, ini akan berjalan ke arah yang salah gitu. In my experience gitu ya, kita harus tahu caranya gimana. Gitu. Jadi in that situation ketika, yang power itu penting gitu ya dan saving face culture itu penting gitu ya, kita bisa mengemukakan pendapat kita dengan cara yang berbeda. Either kita approach the person personally gitu kan ya, kemudian kita, having that discussion one on one, karena keberatannya orang yang punya tadi power power syndrome itu tadi, dia nggak mau kelihatan jelek gitu misalnya. Tapi bukan berarti dia tidak mau menerima pendapat gitu, yang itu yang mesti dibedain. Jadi how-nya itu penting. Jadi, get to know the room, get to know the culture, and you can still express it gitu ya, as long as, you understand apa yang, bukan berarti kita harus tidak menjadi diri sendiri, tapi, kita harus bisa adapting to 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 be efficient gitu mungkin. Mungkin itu Kak Pepi, ini sedikit pengalaman aja sih, eee, Sip, masuk ke culture perusahaan yang beda-beda. siap, siap. Memang dari pengalaman itu sharing yang paling powerful sih, jadi udah dapet tipsnya banget nih. Semoga terjawab dan memberi, insight ya. Baik, nah ada lagi nih. Berdasarkan pengalaman Kak Jo, dari 7 Deadly Sins of Leadership, mana yang paling sering muncul di organisasi dan apa dampaknya terhadap tim? Ini dari Restu Sinaga. Oke, thank you Restu. Banyak ya Pep ya, kalau kita ya. Saya pernah ketemu yang power gitu ya, yang, tapi banyak juga yang tadi ya, yang tidak berani mengambil keputusan. Tidak berani mengambil keputusan, akhirnya sacrificing the team.
Jadi mungkin kalau melihat percentage tuh mungkin itu 30% gitu ya. The other 20% maybe yang power gitu, yang betul-betul semua orang takut. Bayangin nggak orang itu lewat aja semua orang kalau bisa masuk ke bawah meja gitu ya. Jadi itu segitu menakutkannya gitu. Terus kemudian dan itu jadinya membentuk ya kalau misalnya membentuk orang-orang yang yes man. Jadi dia nggak akan kasih tahu nih kalau kita salah jalan gitu ya. Jadi semuanya itu, "Wah bagus bos, keren bos," gitu ya. Jadi, "Siap bos," ya. Jadi, itu culture yang dibentuk, gitu. Terus kemudian, tadi Kak, yang betul-betul pokoknya yang paling penting adalah image saya, yang lain itu nggak penting. Itu juga ada, gitu. Jadi apa ya, mungkin, lumayan rata sih aku rasa ya gitu ya, tapi ya, yang kebetulan yang aku temuin yang contoh-contoh yang aku tadi sebutin sih. Jadi ini ya, rata berbagai dari 7 itu. Kadang-kadang ada satu punya 2 karakter gitu. Di satu orang yang sama ya, dari 7 itu ya? Iya, betul. Tapi ada juga yang leader yang bagus, tapi, punya punya a little bit of apa namanya, karakter yang ada di situ juga gitu. Jadi bukan berarti leader yang bagus itu, totally, perfect gitu ya, nggak punya itu. Jadi, gitu sih menurut aku, Pep, Iya, karena manusia kan sangat iya. dinamis ya. Betul, betul. Ya, benar-benar ya namanya manusia bukan dewa Mhm. gitu ya, Yes, pasti yes, ada. yes. Dan yang terpenting tadi balik lagi self awareness-nya gitu ya kan. Dia kondisinya dia seperti apapun kalau dia punya self awareness dia bisa lebih baik lagi di dalam nge-lead. Betul. Oke, masih ada satu lagi nih. Bagaimana menyeimbangkan antara menunjukkan kerentanan, Mhm. vulnerability, dan tetap menjaga kredibilitas. Kadang leader ingin terlihat kuat dan percaya diri. Ini menurut pertanyaan dari Tina Mulia. Betul. Itu that's a good question. That's a good question. Karena ini balik ke Kartini gitu ya, apalagi kita sebagai perempuan ya, kita challenges-nya, mungkin saya sama Kak Pepi itu juga Kak Pepi juga ya tadi di Freeport gitu, saya juga di building material. Kita ini, banyak me-lead, karyawan laki-laki gitu kan ya. Jadi, mmm, ketika ada perempuan di posisi leadership, mmm, kita merasa kita harus proven ourselves gitu ya, proven ourselves untuk jadi yang paling kuat. Nah, sharing sedikit cerita gitu ya. Suatu hari di suatu perusahaan yang pernah saya kerja gitu ya, mmm, I was in a very heated board meeting gitu ya, dan kemudian I lost it, teman-teman ya. I lost it gitu. Jadi waktu itu pressure-nya itu sangat tinggi, kebetulan anak saya baru sakit, saya harus nungguin dia di UGD gitu ya, pagi-pagi harus meeting, kemudian getting that so much pressure gitu. Jadi orang-orang tuh kadang-kadang nanya, "How do you do work work life balance as a mom?" You don't, you manage basically gitu. So, ketika itu yang, saya basically is already on the brink gitu ya. So, I was one of the senior leaders dan I was being questioned by the board, by people gitu ya. So I just, izin ke kamar mandi, habis itu nangis, nangis, bener-bener nangis gitu ya, karena kesel dan mungkin juga capek gitu ya. Nangis, habis itu, bersih-bersih bersih-bersih muka, balik lagi meeting lagi gitu. Jadi, but I told people this story karena you don't have to be strong all the time.
gitu. Karena you do have that moment well the pressure is too much gitu kan. Nah, and gimana caranya dan apa ya, it actually kalau aku ceritain ini sama timku gitu ya, atau cerita sama peer, it doesn't make me, at least ya nggak ada yang pernah bilang, "You're weak," gitu, nggak ada, gitu. Apa namanya, I think that's one. The second one, I learned the lesson kalau aku share the struggle with my team, ya of course within the limit gitu ya, bahwa I've been through this situation gitu, bahwa terus kemudian nggak harus dalam konteks menasehati, eee, they actually nggak menganggap itu sebagai weakness sih, gitu. Justru dia merasa bahwa, you could relate gitu, you could relate with my struggle, dan I think that's very the openness itu jadi bisa terbangun, the trust itu jadi bisa terbangun, dan, it really balik lagi gitu ya. Jadi yang perlu di-challenge adalah persepsi kita bahwa being strong itu adalah, apa namanya, denying your vulnerability itu adalah suatu premis yang kita perlu challenge sih menurut. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Teman Bakudaya dari tadi aja Kak Joni ya, benar-benar being vulnerable banget di depan kita gitu ya, menceritakan apa adanya, semua challenge yang dia hadapi, yang pernah dialami gitu ya. Thank you so much untuk itu. Masih ada lagi nih pertanyaan, ini memang banyak banget nih pertanyaan nih teman Bakudaya nih, dahsyat banget nih, topik ini benar-benar menarik banget karena mungkin relate ya, sangat dekat dengan kita semua. Nah, oke, dalam model trust yang disampaikan, apa faktor yang paling sering diabaikan oleh leader, tetapi justru paling menentukan? Ini dari Mario. Okay, Mario, that's also a good question ya. Kadang, I think speaking from my experience ya, itu salah satunya adalah fair process. Kadang-kadang ketika kita menjadi leader, kita nggak bisa sharing semua ke tim. Contoh, who get promoted, ya kan? Who get the highest rank gitu ya ketika ada di ini. Siapa yang menjadi talent, siapa yang nggak menjadi talent. It's a difficult conversation gitu kan ya. Karena, apa namanya, at the end of the day kan perusahaan sistemnya seperti itu, gitu, yang kita harus mengikuti sebuah sistem. Seringkali gitu ya, seringkali, eee, fair proses ini dilanggar gitu ya, bukan dilanggar sih gitu ya, mungkin, eee, si leader ini merasa, "Well, this is, something that I don't have to tell my team," gitu kan. Ini kadang-kadang bukan kadang-kadang, ini seringkali jadi pain point kalau aku lihat yang mengganggu, gitu. Kenapa grade-nya dia lebih tinggi daripada grade saya, padahal saya ini akhirnya di-motivate gitu kan, atau ke siapa yang get promoted gitu. Jadi, I think this is very important untuk fair process itu adalah, apa ya, satu topik tersendiri gitu, bahwa ini perlu dilakukan gitu ya. Jadi kayak bagaimana komunikasi kita beforehand, bagaimana we set the tone to our team gitu. Dan I myself gitu ya, aku sering merasa, gagal di dalam fair proses ini gitu ya. One way or another, apakah ada perasaan yang neglected atau apa gitu. Satu, jadi jawabannya fair proses. Mario kalau mau di look up lebih dalam lagi tentang hal itu, that I think that's very good. Yang kedua, konsistensi, gitu ya. Jadi being consistent, kadang-kadang kita aja suka anak kita suka bilang, "Oh mama kok kemarin bilang itu, sekarang bilang ini," gitu ya.
itu juga suka terjadi gitu di apa namanya, being a leader gitu. Balik lagi gitu, soft skill is not soft at all gitu. Jadi I think I think I still remember that sentence sampai sekarang karena it's very difficult. Can you imagine gitu ya, kita udah, harus managing kerjaan, managing, performance gitu ya, but yet those little cues itu matters gitu. Those little processes yang harus kita jalanin, itu, set the tone buat culture tim kita. Aku selalu bilang sama tim, "It doesn't matter how small your team is, you make that culture," gitu kan. Jadi, apa namanya, again balik lagi, it's not easy sih. Ya, ya, setuju. Not easy at all, tapi bisa diusahakan ya. Dan tadi kalau berbicara trust, fair process, sama konsistensi, gitu, yang perlu dipertahankan terus. Oke, ini ada satu pertanyaan, tinggal 1 menit lagi, tapi aku bacakan satu pertanyaan terakhir nih ya. Konsep Ouroboros menggambarkan bahwa leadership adalah proses shedding old self. Dalam prakteknya, apa tanda bahwa seorang leader perlu melepaskan pola lama mereka yang mungkin tidak aware bahwa pola tersebut tidak lagi relevan? Ini dari Tira. Thank you, Tira. Just give you an example ya, Tira. Aku pernah di 360 evaluation, semuanya tuh bagus gitu ya, penilaian dari bosku, dari peerku bagus gitu ya. Dari timku jelek. Katanya, apa ya, there's a comment tentang, being, inilah ya, emotional gitu kan, emotional gitu ya. Nah, itu it hits me hard gitu. It hits me hard. Jadi kenapa aku percaya banget 360 coaching, mentoring itu penting. Satu indikatornya kalau ada yang, itu tadi ya, ada sesuatu yang atau banyak yang resign gitu ya, contoh-contoh aja, atau kerjaannya kita is not going as planned gitu. That's an external indicators yang bisa kita ambil gitu kan. Atau delays gitu, kenapa gitu kan. Terus kemudian, itu yang menandakan suatu culture itu nggak, ada sesuatu yang broken gitu. Tapi yang tadi with my example itu I get the 360 evaluation from my team. Nah dari situ it hits me very hard gitu ya, karena we don't want to hear a bad thing about ourselves gitu ya. Itu susah banget terimanya. Tapi yang lebih susah lagi adalah taking the courage untuk duduk sama orang yang kasih bad review. Itu susah banget. Habis itu duduk sama dia, ya padahal kita udah kesel ya, kita mau membela diri gitu. Terus dengan bertanya like, "What's wrong with me?" Gitu kan. Apa yang membuat what incident, itu always help. Apa sih pada saat apa gitu yang ketika membuat itu. So, those indicators, external indicators atau 360 evaluation, dan ketika kita dapat itu, it's time to shed our skin gitu. Ketika kita dapat those kind of input, doesn't matter if you think you're right gitu kan ya. Sebenarnya because you're a leader gitu kan. Apa namanya? So you need to reinvent yourself gitu ya. Jadi mungkin itu that's an example of shedding the skin yang pernah aku alamin sih. Oke, thank you so much. Teman-teman boleh kita kasih reaction-nya buat Kak Thank Jo. you. Thank you so much. Oh, itu banyak banget tepuk tangan yang nggak berhenti-berhenti. Thank you banget. Really happy malam ini. Jadi ya input dari luar itu bisa menjadi feedback dan itu menjadi momen buat kita ya. Shedding old self kita. Baik, ini karena waktu, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, cuman karena waktu, kalau nggak ini nanti kita akan berlarut-larut nih, kita akan begadang di sini. Thank you banget Kak Jo untuk semua sharing-nya.
sharingnya tuh totally sharing gitu loh, benar-benar menceritakan pengalaman pribadi. Thank you so much, dan itu You're sangat welcome. It's been a insightful. pleasure. Thank you, guys. Thank you, dan ini merupakan tadi pertanyaan terakhir dari sesi tanya jawab, dan sudah dijawab dengan ciamik sekali. Terima kasih banyak nih Kak Jo, jawaban-jawabannya sangat reflektif juga. Terima kasih kepada teman Bakudaya yang telah berpartisipasi dalam sesi diskusi kita malam hari ini. Semoga Kak Jo selalu sehat, semakin sukses, lebih banyak lagi yang terinspirasi dari pemikiran dan sharing Kak Jo. Terima kasih banyak Kak Jo. Thank you. Baik teman Bakudaya, seru banget ya, nggak selesai, pertanyaan banyak banget karena memang sangat menarik ya. Nah, teman Bakudaya, banyak banget hal-hal indah dan meaningful dan insight-nya banyak banget juga dari sesi kita malam hari ini. Kalau saya harus petik jadi 3 tuh sulit sesungguhnya, cuman ya sudah, kita harus lakukan itu. Key takeaways yang bisa kita bawa, yang pertama adalah being an authentic leader itu dengan cara know thyself. Tahu diri sendiri seperti apa. Dan yang kedua, tadi juga diungkapkan, there is nothing soft about soft skills. Orang seringkali mengignore tentang soft skill. Yang terpenting adalah technical skills kalau kita di perusahaan. Tapi sesungguhnya soft skill itu berat banget. Dan kalaupun mau diimprove, itu butuh waktu dibandingkan kalau technical skills. Dan yang ketiga adalah sustainable organizational advantage has all to do with talents and culture management. Jadi people itu adalah yang terpenting juga, yang menentukan kesuksesan sebuah organisasi. Nah, teman Bakudaya dimanapun berada, semoga apa yang kita diskusikan malam hari ini tidak hanya menjadi insight, tetapi juga menjadi refleksi dan langkah nyata dalam perjalanan kita sendiri, dalam perjalanan kepemimpinan kita masing-masing. Teman Bakudaya dimanapun kita berada, mari kita ciptakan lingkungan yang saling memberdayakan, lingkungan yang mampu membantu dan merangkul semua pihak untuk menjadi lebih berdaya lagi. Sebab manusia yang berdaya akan mencerminkan bangsa yang berdaya pula. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Mbak Reni. Aha. Saya Mbak Pepi. Seru banget ya, sampai pertanyaannya banyak banget, dan kita sorry banget kepada teman Bakudaya yang pertanyaannya belum sempat dibacakan. Ini totally hanya karena waktu saja, kita harus meng-cut sesi Q&A-nya. Dan sekarang saatnya aku kembalikan kepada Mbak Reni. Thank you so much. Pepi, terima kasih teman Bakudaya yang masih hadir. Tidak terasa, kita sudah di penghujung sesi malam ini, webinar dengan tema Authentic Leadership, Leading with Character, Leading as Yourself. Nah, sebelum berpisah, saya sampaikan 3 informasi penting. Pertama, feedback form. Mohon kesediaannya diisi melalui G-form yang sudah ada di Zoom chat, dan link sertifikat akan ada di akhir form tersebut. Jadi jika menghendaki sertifikat, pastikan teman Bakudaya klik link tersebut dan isi nama yang ingin dicantumkan pada sertifikat. Kedua, rekaman webinar malam ini akan dapat diakses di YouTube Bakudaya. Jadi pantengin terus YouTube-nya Bakudaya. Juga yang terakhir, untuk mendapatkan informasi event berikutnya, ikuti sosial media Bakudaya di Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok, dan juga website Bakudaya. Nah, akhir kata, saya Reni, mewakili seluruh tim Bakudaya yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih kepada Mbak Johanna Daunan sebagai narasumber. Thank you, Mbak, for being very vulnerable, sangat menginspirasi kami malam ini. Mbak Pepi Samperuru sebagai moderator yang memandu diskusi dengan sangat kaya dan reflektif. Juga seluruh teman Bakudaya yang sudah hadir.
join juga di webinar berikutnya, tentunya dengan topik-topik yang tidak kalah menariknya. Terima kasih atas partisipasi aktif di malam ini. Semoga diskusi ini memberi ruang refleksi dan keberanian bagi kita semua untuk memimpin dan bertindak dengan karakter, bertindak dengan otentik, dan menjadi diri sendiri. Kami pamit, sampai bertemu kembali di webinar berikutnya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.